Bab 311 pukulan sudah cukup. Kakak Zong sepertinya menggunakan tinju naga harimau. Apakah dia berhubungan dengan Lin Yun? Lin Yan tercengang saat melihat aura Lin Yun meningkat. Lin Qiusan tersenyum pahit, bagaimana dia masih kakak Zongmu? Siapa lagi selain Lin Yun yang mahir dalam tinju naga harimau dan 7 langkah mendalam di sekte luar? Zong Yun Xiao adalah Lin Yun. Lin Yan terkejut dengan kata-kata kakak perempuannya. Jadi ternyata orang yang dia kagumi telah ada di sekelilingnya selama ini. Ketika dia teringat bagaimana dia mengejek Lin Yun selama ini, ekspresinya menjadi rumit. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang setelah dia menyadari bahwa Zong Yun Xiao sebenarnya adalah Lin Yun. Berbeda dengan Lin Yan, semua orang hanya memiliki keterkejutan di hati mereka. Persatuan tuan-tuan telah mencari jejak Lin Yun di seluruh puncak pedang pemakaman. Semua orang mengira Lin Yun akan tetap low profile untuk ronde pertama, tapi siapa sangka dia akan mengelabui semua orang dengan topeng dan bahkan mendapatkan ramuan pedang kekaisaran pertama. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa dia tidak pernah menggunakan teknik bela dirinya selama ini. Seberapa percaya diri dia? Tinju naga harimau miliknya terkenal di paviliun pedang langit dan menggunakannya akan mengungkapkan identitasnya. Pertarungan sekarang adalah contoh yang bagus untuk itu. Astaga! Jadi ternyata Zong Yun Xiao sebenarnya adalah Lin Yun selama ini. Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu berani. Dia benar-benar berhasil mendapatkan ramuan pedang kekaisaran meskipun ada hadiah di kepalanya. Tidak heran dia begitu sombong. Itu semua masuk akal, itu karena dia adalah Lin Yun. Bahkan Sue Feng dibunuh olehnya, jadi mengapa dia mau repot-repot dengan beberapa murid dalam? Sepertinya Lin Yun menjadi serius kali ini. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran yang akan datang akan menarik. Semua orang tahu betapa kuatnya Lin Yun, terutama sekarang dia tidak lagi menahan diri. Saat Lin Yun perlahan berjalan menuju murid dalam, auranya tumbuh ke ketinggian yang tidak bisa dipercaya, yang menyebabkan wajah Mu Ling berubah. Dia menanggung tekanan besar dari Lin Yun. Jadi bagaimana jika Anda tidak menggunakan teknik bela diri apapun? Aku akan tetap membuatmu berlutut bahkan jika kamu menggunakannya. Mu Ling meraung dan menyerbu. Tinjunya meraung seperti kilat ke arah Lin Yun. Beberapa saat yang lalu, Mu Ling menggunakan keuntungan dari teknik kultivasi spiritualnya untuk mengejutkan Lin Yun. Dan ketika dia menggunakannya lagi, teknik bela diri itu segera memanggil awan petir di langit. Lin Yun tersenyum. Mu Ling sebenarnya mencoba menggunakan serangan yang sama terhadapnya 2 kali. Dia hanya terkejut saat Mu Ling melancarkan serangan diam-diam ke arahnya. Apakah Mu Ling benar-benar berpikir bahwa teknik tinjunya lebih rendah? Lin Yun memutuskan untuk membiarkan Mu Ling memiliki pengalaman teknik tinju yang asli. Melihat Mu Ling yang sedang menyerang, Lin Yun dengan tenang menghadapinya dan membentuk segel Vajra abadi. Ketika auranya melonjak, dia tiba-tiba melemparkan pukulannya. Aura Lin Yun seperti gunung berapi yang meletus. Dengan segel Vajra abadi, Lin Yun menghadapi tinju petir Mu Ling secara langsung. Keduanya bertukar pukulan dan setiap tabrakan menyebabkan keributan yang bahkan membuat bumi bergetar. Mu Ling akan mundur selangkah di setiap tabrakan dan setelah tabrakan ke-10, kemarahan di wajahnya berubah menjadi ketakutan. Wajahnya menjadi pucat. Menghadapi Lin Yun terasa seperti menghadapi binatang purba bagi Mu Ling. Yang terburuk dari semuanya, pukulan Lin Yun mengandung niat pedang, yang menembus ke dalam tubuhnya dan mendatangkan malapetaka. Aku tidak percaya bahwa aku tidak akan bisa menjatuhkanmu. Mata Mu Ling memerah dan dia mendorong energi asal di dalam tubuhnya sampai batasnya. Dia berhasil membuat tinju petir menjadi lebih kuat. Tidak seperti kegilaan Mu Ling, Lin Yun dengan tenang melakukan tinju naga harimau. Dikombinasikan dengan sutra pedang Ziyuan dan niat pedang, Lin Yun dengan mudah menekan Mu Ling. Setelah 10 bentrokan lagi, Mu Ling akhirnya tidak bisa menahan lukanya lagi dan memuntahkan seteguk besar darah. Dia terlempar dan jatuh ke tanah. Sambil memegang dadanya dan memuntahkan seteguk darah, dia berteriak pada Lin Yun, ini tidak mungkin. Bagaimana kualitas energi asalnya lebih kuat dari milikku? Tidak mungkin teknik kultivasi spiritual dapat dibandingkan dengan teknik kultivasi yang mendalam. Tapi kualitas energi asal Lin Yun berada di tingkat yang sama sekali baru. Kata-katanya membuat Lin Yun mencibir dalam hati. Akan menjadi sebuah lelucon jika sutra pedang Ziyuan tidak sebanding dengan teknik kultivasi spiritual. Mu Ling hampir tidak akan sebanding dengan Lin Yun jika teknik kultivasinya mencapai penguasaan penuh atau jika kultivasinya setingkat lebih tinggi. Jika tidak mungkin teknik kultivasi Mu Ling dapat dibandingkan dengan tahap ke-8 dari sutra pedang Ziyuan. Kakak seniormu.
Ketiga murid dalam tercengang ketika Mu Ling dikalahkan. Formasi. Gunakan formasi pedang tiga kehancuran untuk membunuhnya. Kata Mu Ling dengan cemas. Bunuh. Ketiganya bertukar pandang dan menghunus pedang mereka. Dengungan pedang bergema di udara sekali lagi. Aliran serangan tak berujung dari formasi pedang tiga kehancuran sangat menyilaukan. Tapi sayang sekali Lin Yun tidak berniat untuk memahami apapun dari formasi kali ini. Dia akan merasa khawatir jika formasi pedang tiga rupa dari murid-murid dalam ini mencapai penguasaan yang lebih besar. Tapi sekarang, karena itu penuh dengan kelemahan, itu adalah mimpi buruk bagi para murid dalam untuk mengalahkan dia. Pada akhirnya, itu hanya formasi pedang setengah matang. Apakah kamu masih tidak akan menghunus pedangmu? Lin Yun, kamu pasti sedang merayu kematian. Mata Mu Ling bersinar dengan menyeramkan. Dia mendapat kesan bahwa Lin Yun membayar harga karena menjadi sombong. Apakah dia benar-benar tidak akan menghunus pedangnya? Lin Qiusan dan yang lainnya bingung. Mereka tahu bahwa Lin Yun menjadi terkenal dengan pedang tuan untuk mengalahkan Ye Liu Yun. Jadi mereka merasa bahwa Lin Yun bisa bersaing dengan formasi pedang tiga kehancuran jika dia menggunakan pedang tuan. Namun, Lin Yun tetap tenang. Pertarungan sudah berakhir ketika dia bertekad untuk mulai menggunakan teknik-teknik bela diri. Hasilnya ditentukan dalam sekejap mata. Menghadapi formasi pedang tiga kehancuran, yang dibutuhkan Lin Yun hanyalah satu pukulan. Lin Yun mendengus lembut dan mengangkat tangan kanannya. Niat pedangnya, energi asal, dan energi Dracula bergabung bersama. Energi membentuk aura padat di sekelilingnya yang membuatnya terlihat seolah-olah diselimuti racun iblis. Ini. Tidak ada yang tahu apa yang sedang Lin Yun coba lakukan. Tapi tepat ketika formasi pedang tiga kehancuran hendak menekannya, Lin Yun melayangkan pukulan, mengeksekusi lukisan naga. Racun iblis tiba-tiba menyebar seperti lukisan naga yang membumbung tinggi. Aura pedang tak berujung dalam formasi pedang tiga kehancuran runtuh. Setelah pukulan itu menimbulkan malapetaka, lengan ketiga murid dalam itu dipenuhi luka dan mereka berlutut di tanah. Mereka juga memuntahkan darah sambil menatap Lin Yun dengan ketakutan. Mereka dikalahkan tanpa bisa melihat pukulannya. Ini mengejutkan semua orang, termasuk Mu Ling. Lukisan naga. Gu Feiyun terkejut. Dia mengenali teknik yang digunakan Lin Yun, tapi rasanya sangat berbeda dari lukisan naga yang biasa. Lukisan naga Lin Yun terasa megah dan elegan. Kakak Chen, kakak Gu, kalian berdua bisa bangun. Lin Yun menarik tinjunya dan berbalik ke sisi patung. Kata-katanya segera membuat semua orang berdiri. Murid-murid dalam ketakutan ketika mereka melihat murid-murid luar mendekat. Murid-murid dalam semua ketakutan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan lagi. Pada saat yang sama, kerumunan menghela nafas ketika mereka mengingat betapa sombongnya para murid dalam ini setengah jam yang lalu. Chen Ling melangkah maju dan menendang murid dalam, Bos Zone. Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Ambil kembali kantong interspasialmu, kata Lin Yun. Semua orang berterima kasih pada Lin Yun saat mereka mengambil kantong interspasial mereka sendiri. Ketika Mu Ling melihat murid-murid luar berkumpul, dia tersenyum pahit, Kakak Lin, bisakah kau membiarkan kami pergi? Jika kita bertemu lagi di ronde kedua, kami akan mendengarkan perintahmu. Hehe, kalian para bajingan masih ingin berpartisipasi dalam pertempuran aliansi serikat. Ayo, kakak, kenapa tidak kau serahkan saja padaku? Aku baru saja memikirkan bagaimana menghadapi mereka. Liu Yu terkekeh dengan tatapan licik di matanya, yang membuat para murid dalamnya merinding. Baiklah. Aku akan menyerahkannya padamu. Baiklah. Liu Yu terkekeh dan mulai mengacaukan murid-murid dalam. Saudara Zong, Anda telah menyembunyikan identitas Anda dengan sangat baik dari kami. Lin Qiusan juga muncul dengan senyum pahit dan keterkejutan di matanya. Saya punya alasan untuk melakukannya. Tuan Lin, tolong jangan tersinggung. Sebenarnya, saya sudah bisa menebaknya. Zong Yun Xiao, Phoenix Plum kuno yang berdering di langit. Anda sudah memberi kami petunjuk tentang identitas Anda, senyum Lin Qiusan. Penjelasannya membuat semua orang mengerti arti di balik nama personal Lin Yun sebagai Zong Yun Xiao. Nona Lin benar-benar cerdas, jawab Lin Yun. Apakah kau memujiku atau mempermalukanku? Aku baru menyadarinya setelah kau mengungkapkan identitasmu. Jadi, kau tidak berniat untuk menunjukkan wajahmu pada kami. Senyum Lin Qiusan, menatap topeng yang dikenakan Lin Yun. Lin Yun meraih topeng itu dan melepaskannya, menampakkan wajah muda dengan fitur yang jelas. Dia melepas topeng itu dan matanya sangat tajam sehingga tidak ada yang berani menatap matanya. Ketika Lin Yan memunculkan kepalanya di belakang Lin Qiusan untuk melihat Lin Yun, dia tersipu.
Kakak, aku sudah selesai. Suara Li Wuyu terdengar tepat pada saat ini. Kelima murid dalam semuanya ditelanjangi dan diikat ke dua patung batu di pintu masuk. Ketika semua orang melihat penghinaan di wajah mereka, mereka tidak bisa menahan tawa. Bukankah orang-orang ini meremehkan kita hanya karena mereka adalah murid dalam? Kami akan membiarkan semua orang memiliki pandangan yang jelas tentang anugerah seorang murid dalam, tawa Li Wuyu. Haha, saudara Li, bagus sekali. Itu bagus. Bukankah orang-orang ini ingin merebut inti awan pedang orang lain? Mari kita lihat bagaimana mereka merebutnya sekarang. Semua orang tertawa ketika mereka melihat hasil yang menyedihkan dari para murid dalam. Bab 302 Zhong Yun Xiao adalah Lin Yun. Para murid dalam digantung di patung-patung yang dipajang di depan umum untuk dilihat semua orang. Semua murid yang dihentikan untuk memasuki tahap berikutnya bangkit untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Bagaimanapun juga, tidak akan mudah bagi mereka untuk memasuki makam pedang jika Lin Yun tidak turun tangan. Paling tidak, mereka harus membayar 3 inti awan pedang. Semua orang melanjutkan untuk memasuki makam pedang dan banyak orang berbalik untuk melihat Lin Yun dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Zhong Yun Xiao sebenarnya adalah Lin Yun. Mereka berharap bahwa seluruh puncak pedang pemakaman akan terkejut ketika berita itu tersebar. Lin Yun tidak hanya mengalahkan para murid dalam, tapi kekuatannya juga meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang yang hadir. Mereka membayangkan bahwa Lin Yun menjadi jauh lebih kuat setelah memurnikan ramuan pedang kekaisaran. Jika tidak, dia tidak akan sekuat itu sebagai seorang kultivator di tahap kelima dari alam bela diri yang mendalam. Lagi pula, dia baru berada di tahap ketiga 2 bulan yang lalu. Di saat yang sama, ada juga yang berniat buruk. Banyak orang yang sudah menyelinap pergi untuk menyebarkan berita kemunculan Lin Yun untuk mendapatkan hadiah karunia yang diberikan oleh Persatuan Tuan-Tuan. Bagaimanapun juga, Wang Yan menyatakan bahwa mereka yang melihat Lin Yun akan diberi hadiah 100 batu giok spiritual kelas 2. Itu adalah godaan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Adik muda Lin, kau tidak akan menghentikan mereka untuk mengungkapkan lokasimu. Senyum Lin Qiusan, yang sedang mengawasi para murid yang pergi. Makam pedang tidak lagi memiliki penghalang, jadi tidak masuk akal bagi mereka untuk pergi. Lin Qiusan langsung meramalkan bahwa mereka akan mengklaim hadiah itu. Biarkan mereka. Aku tidak berniat memakai topeng itu lagi setelah melepasnya. Lin Yun tidak lagi memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya sejak dia menggunakan tinju naga harimau. Selain itu, dia juga memperoleh ramuan pedang kekaisaran. Kultivasi, teknik kultivasinya, dan pedang ilahi yang menjentikkan telah meningkat. Dia telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, jadi dia yakin tentang ronde kedua. Lagi pula, tidak perlu baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran aliansi serikat jika dia tidak memiliki kepercayaan diri. Ayo pergi. Lin Yun melangkah ke makam pedang dengan antisipasi. Pertempuran terakhir telah tiba. Gerbang timur juga memiliki sekelompok murid dalam yang menghalangi jalan. Mereka secara paksa meminta semua orang untuk menyerahkan inti awan pedang untuk berpartisipasi di ronde kedua. Tapi dibandingkan dengan Muling, mereka hanya menuntut 1 inti awan pedang, yang bisa dibeli oleh banyak murid luar. Namun, mereka masih menggertakkan gigi dengan biaya tersebut. Banyak murid luar yang mengamati situasi ini. Sekelompok orang yang bimbang. Mereka ingin menjadi murid dalam dengan menjadi begitu bimbang. Sungguh angan-angan yang tidak masuk akal. Pemimpin murid dalam, Duan Qingshan, memandang para murid luar dengan ejekan di wajahnya. Murid-murid dalam lainnya juga mencibir dengan bangga. Mereka mungkin berada di peringkat 100 terakhir di peringkat bumi, tetapi mereka tidak menempatkan salah satu dari murid luar ini di mata mereka. Mereka tidak tahu tentang kesenjangan besar antara kita dan mereka. Mereka benar-benar naif untuk datang bahkan setelah mengetahui kalau kita juga akan berpartisipasi dalam pertempuran aliansi serikat. Berapa banyak orang yang menurutmu akan dipromosikan menjadi murid dalam pertempuran aliansi serikat ini? Berapa banyak? Itu akan cukup baik jika ada 1 orang yang berhasil melakukan ini. Para tetua memandang rendah kita, jadi mari kita bermain dengan mereka saat kita bertarung. Pada saat itu, kita bisa melihat wajah para tetua. Sangat memalukan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran aliansi serikat, jadi para murid dalam ini tidak senang. Sangat dingin. Hawa dingin tiba-tiba muncul di atmosfer yang membuat mereka menggigil. Wajah Duan Qingshan berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seseorang berjalan dengan pedang. Berhenti di sana. Kamu harus menyerahkan inti awan pedang jika kamu ingin memasuki makam pedang. Murid-murid dalam berteriak. Orang itu mengangkat kepalanya dan menyeringai,
yang membuat para murid dalam menggigil. Aku tahu kamu. Jadi sepertinya orang nomor satu di peringkat fana, Chu Haoyu, ada di sini. Duan Qingshan tersenyum ketika dia melihat Chu Haoyu. Tapi dia tidak berniat membiarkan Chu Haoyu lewat. Pada saat yang sama, banyak mata murid luar berbinar ketika mereka melihat Chu Haoyu. Jadi, meskipun kamu mengenalku, kamu masih berani menghalangi jalanku. Suara acuh tak acuh Chu Haoyu terdengar. Senyuman menghilang di wajah Duan Qingshan. Dia mencibir, ku dengar kau sudah memiliki kekuatan murid peringkat bumi, tapi kau tetap berada di peringkat fana untuk satu orang. Dalam pandangan saya, Anda pasti terlalu lemah untuk masuk ke peringkat bumi. Kakak senior Duan, mengapa repot-repot berbicara dengannya dan membuang-buang waktumu? Hajar saja dia. Dia mungkin yang pertama di peringkat fana, tapi itu masih peringkat fana. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan para ahli dari peringkat bumi? Dia hanya seekor katak di dalam sumur. Dia tidak tahu betapa kuatnya murid dalam. Murid-murid dalam meletakkan tangan mereka pada sarung pedang mereka. Chu Haoyu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menarik pedangnya keluar setengah inci, memperlihatkan sinar dingin yang menyilaukan seperti matahari. Ketika penglihatan mereka pulih, Chu Haoyu sudah mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Hanya ada kilau pedang, tapi tidak ada yang tahu apakah dia telah menghunus pedangnya. Seorang murid dalam berpikir bahwa Chu Haoyu takut dan mencibir, pertama di peringkat fana. Kenapa kamu tidak menghunus? Tapi sebelum dia selesai berbicara, kilatan pedang melintas di tenggorokannya. Tenggorokan murid dalam itu terpotong. Jangan bicara. Duan Qingshan adalah satu-satunya yang berhasil menghindari pedang Chu Haoyu. Tapi masih ada bekas luka samar yang tertinggal di lehernya. Jika pedang itu masuk setengah inci lebih dalam, dia akan berada dalam situasi yang sama dengan semua orang. Duan Qingshan mulai berkeringat saat wajahnya menjadi pucat. Dua murid dalam lainnya memegangi leher mereka dengan ketakutan. Mereka tidak berani bergerak. Mereka tahu bahwa mereka akan mempengaruhi luka mereka jika mereka membuka mulut, yang akan menyebabkan mereka mati. Rasanya bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Itu pedang Cloudstone. Suara Duan Qingshan bergetar ketakutan. Seberapa jauh dia mencapai dengan pedang Cloudstone sampai begitu menakutkan. Kaki Duan Qingshan mulai gemetar ketakutan. Dia segera berbicara, aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Duan Qingshan berlari kembali ke makam pedang dan tidak menoleh ke belakang. Terus pegang leher kalian. Mungkin kalian masih bisa bertahan jika tidak bergerak selama setengah jam, kata Chu Haoyu dengan jijik. Adegan ini membuat semua murid luar di sekitarnya terkejut. Chu Haoyu hanya menggunakan satu jurus untuk mengalahkan 4 murid dalam. Di gerbang lain, ada juga sekelompok murid yang melancarkan serangan mereka. Tapi rasanya seperti pedang mereka menghantam logam karena mereka tidak dapat mendorong pedang mereka 1 inci pun. Wajah semua murid dalam berubah dan orang yang mereka lawan mencibir sebelum melepaskan serangan balik yang dibentuk oleh gelombang kejut. Keempat pedang itu hancur dan murid dalam memuntahkan seteguk darah saat mereka terlempar. Siapa kamu? Murid-murid dalam dikejutkan oleh fisik orang ini. Ye Xiu dari peringkat fana. Ye Xiu melangkah ke makam pedang bahkan tanpa melihat ke arah murid-murid dalam. Di gerbang lain, peringkat ketiga di peringkat mortal, Jiang Feng, mengirim murid dalam terbang hanya dengan 1 pukulan. Murid dalam dikenal karena kualitas energi asalnya, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengambil telapak tangan dari Jiang Feng. Murid-murid dalam segera berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk memblokir jalan. Penghinaan samar bisa terlihat di bibir Jiang Feng. Dia tersenyum, kamu ingin memblokir jalan hanya dengan kekuatan sebanyak itu. Ternyata murid-murid peringkat bumi tidak banyak. Dia sudah mencapai penguasaan penuh dengan seni Origin Murk. Jadi teknik kultivasinya lebih kuat dari teknik kultivasi roh yang dia hadapi. Dalam hal energi asal, dia tidak perlu takut pada siapapun. Berita tentang murid luar yang berada di 10 besar di peringkat fana yang mengalahkan murid dalam segera menyebar ke para tetua di platform observasi, terutama mereka yang menyempurnakan ramuan pedang kekaisaran. Mereka benar-benar menekan murid dalam. Bai Ting tidak bisa menutup mulutnya dari tersenyum ketika dia mendengar berita itu. Itu seperti yang dia duga. Mereka yang memurnikan ramuan pedang kekaisaran telah mengalami transformasi drastis dalam kekuatan mereka. Jadi dia yakin Lin Yun akan terbunuh. Lapor. Aku baru saja menerima kabar bahwa peringkat keempat dalam peringkat fana, Han Zhengyang, mengalahkan murid dalam, Zhang Han. Orang ketiga dalam peringkat fana, Jiang Feng, menekan murid dalam dengan telapak tangan. Yang kedua dalam peringkat fana, Ye Xiu, mengalahkan 4 murid dalam dengan kejutan dari fisiknya saja.
Yang pertama di peringkat Fana, Chu Haoyu, hanya menggunakan pedang untuk membunuh satu orang, melukai dua orang, dan menakut-nakuti seorang murid dalam untuk melarikan diri. Berita itu mengejutkan. Ketika semua orang mendengar tentang pencapaian Chu Haoyu, mereka menghirup napas dingin. Dia benar-benar layak menjadi yang pertama di peringkat Fana. Bahkan murid dalam pun tidak dapat mengambil pedang darinya karena mereka begitu mudah dibunuh. Tapi seiring lebih banyak berita yang keluar, wajah para murid Gunung Liontin berubah menjadi jelek. Jika mereka begitu kuat, bukankah itu berarti Lin Yun tidak akan punya kesempatan di makam pedang? Bai Ting tersenyum. Dia menoleh ke Luo Feng dan menyeringai, "Kakek tua, kamu masih bisa tersenyum. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa Lin Yun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang yang memurnikan ramuan pedang kekaisaran?" Lapor. Seseorang datang tepat pada saat ini. Alis Bai Ting mengerutkan kening saat melihat orang ini. Orang ini bertanggung jawab untuk mengamati Zhong Yunxiao dan dialah yang menyampaikan kabar buruk sebelumnya. Bai Ting merasa cukup sombong sebelum orang ini tiba. Ketika dia melihat Dia Ken, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya, "Kamu tidak perlu melapor. Saya tahu bahwa Zhong Yunxiao pasti telah mengalahkan murid dalam juga. Selama dia bukan sampah, dia pasti akan mendapatkan panen setelah memurnikan ramuan pedang kekaisaran." Bukan begitu. Tetua Bai, Zhong Yunxiao adalah Lin Yun, dan Lin Yun adalah Zhong Yunxiao. Dia menghancurkan formasi pedang tiga kehancuran dari murid dalam dengan satu pukulan. Orang yang datang untuk melapor memiliki ketakutan tertulis di wajahnya. Apa? Semua orang terkejut dengan berita ini. Zhong Yunxiao adalah Lin Yun. Dia bahkan menghancurkan formasi pedang tiga kehancuran dengan satu pukulan. Bukankah itu berarti mereka semua kalah taruhan? Para tetua dan murid di platform observasi semuanya terkejut. Bai Ting tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dua orang yang paling dia benci adalah orang yang sama. Dia segera berdiri dari kursinya dan berseru, "Itu tidak mungkin. Saya ingin detailnya." "Haha. Kakek tua, kenapa kau melampiaskan amarahmu pada bawahan? Aku akan memberitahumu tentang hal itu karena kamu ingin mendengarnya." Luo Feng tersenyum dengan mata menyipit menjadi celah. Dia mengelus janggutnya dan melanjutkan, "Zhong Yunxiao adalah Lin Yun, dan Lin Yun adalah Zhong Yunxiao. Setelah memurnikan ramuan pedang kekaisaran, dia menghancurkan formasi pedang tiga kehancuran dengan satu pukulan." Bab 303 Konfrontasi. Kata-kata Luo Feng membuat wajah Bai Ting menjadi tidak sedap dipandang. Keyakinan yang dia miliki di wajahnya menghilang saat ketidakpercayaan melintas jauh di matanya. Para tetua yang memiliki hubungan baik dengan Bai Ting semuanya terkejut. Bagaimana ini mungkin? Zhong Yunxiao adalah Lin Yun. Siapa yang tidak tahu tentang tinju naga harimau miliknya? Mungkinkah dia tidak menggunakannya selama ini? Bukankah itu sedikit terlalu berlebihan? Apakah murid-murid yang bertarung dengannya untuk memperebutkan jurus pedang kekaisaran adalah sampah? Mereka terkejut. Mereka bahkan lebih terkejut daripada saat mereka mendengar ramuan pedang kekaisaran pertama diperoleh Zhong Yunxiao. Untuk sesaat, tidak satu pun dari mereka yang bisa menerima kenyataan. Beberapa saat yang lalu, Bai Ting sangat yakin bahwa Lin Yu pasti bersembunyi. Tapi Lin Yun tidak hanya tidak bersembunyi, dia bahkan mendapatkan ramuan pedang kekaisaran pertama dan menyempurnakannya. Setelah kekuatannya mengalami peningkatan besar, dia menghancurkan formasi pedang tiga kehancuran dengan sebuah pukulan. Itu adalah prestasi yang tidak kalah dengan Chu Haoyu dengan cara apapun. Dengan itu, ada lebih banyak variabel pada peringkat pertempuran aliansi serikat. Ketika berita itu disampaikan, platform observasi meledak. Semua tetua dan murid tercengang. Zhong Yunxiao adalah Lin Yun. Senyuman di wajah Wang Yan membeku saat mendengar berita itu. Tak lama kemudian, dia berkobar, "Sampah. Sekelompok sampah. Tidak ada yang bisa mengenalinya dengan topeng. Tidak bisakah mereka setidaknya mengenali tinju naga harimau Lin Yun? Aku tidak percaya bahwa semua orang buta." Dia memiliki dua tujuan dalam mengeluarkan hadiah. Yang pertama adalah untuk mendapatkan 10 besar di peringkat Fana untuk mengepung Lin Yun dan yang kedua adalah untuk mencegah Lin Yun mendapatkan ramuan pedang kekaisaran. Pada akhirnya, tujuannya bisa dikatakan tercapai karena Lin Yun tidak muncul untuk memperebutkan ramuan pedang kekaisaran. Namun pada kenyataannya, dia gagal dalam kedua tujuannya. Leng Mo menggigil ketakutan. Dia tidak berani berbicara. Murid-murid lain dari persatuan tuan-tuan juga terlihat tidak enak dipandang. Ketakutan tiba-tiba muncul di hati mereka karena Lin Yun terlalu menakutkan. Lin Yun bergabung dengan sekte ini hampir setahun dan pertumbuhannya sangat mengejutkan.
Jika dia berhasil melewati pertempuran aliansi persatuan, bukankah dia akan melayang ke langit setelah memasuki sekte dalam? Lalu bagaimana mereka akan menekannya di masa depan? Semua orang mulai panik memikirkan hal itu. Bagaimanapun, Lin Yun memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan persatuan tuan-tuan. Wajah Wang Yan menjadi gelap. Dia mendarat di samping Fu Lingtian yang merupakan pemimpin 8 Fajra. Cahaya dingin bersinar di kedalaman matanya saat dia melambaikan tangannya dan berbisik di telinga Fu Lingtian. Wajah Fu Lingtian berubah. Namun ia segera menjadi tenang dan menangkupkan kedua tangannya. Tenanglah. Serahkan padaku. Wajah Wang Yan sangat serius. Dia berkata, Lin Yun harus mati. Kita tidak bisa melakukan perubahan apapun. Kita tidak akan punya kesempatan lagi jika dia menjadi murid dalam dan mempraktekkan teknik kultivasi spiritual. Saya mengerti, jawab Fu Lingtian. Tanpa ragu-ragu, dia kembali turun. Seluruh anggota persatuan tuan-tuan diselimuti suasana gelap. Ketika semua orang mendengar bahwa Lin Yun adalah Zhong Yun Xiao, keterkejutan yang mereka terima terlalu besar. Tidak hanya persatuan Genlemen, tetapi para pemimpin dari serikat aliansi lainnya juga terkejut. Tetapi ketika Mo Cheng membawa berita itu kembali ke Gunung Liontin, Xin Yan tersenyum, itu benar-benar dia. Saya sudah curiga ketika mendengar nama Zhong Yun Xiao. Lagi pula, adik laki-laki adalah satu-satunya yang menelepon Phoenix Plum. Ayo pergi. Mari kita kumpulkan kemenangan kita. Kemenangan. Mo Cheng tertegun sebelum dia tertawa, itu benar. Kami menempatkan 50.000 batu giok spiritual pada adik laki-laki kami. Kami telah menghasilkan banyak uang kali ini. Tidak hanya Xin Yan, Luo Feng juga mulai mengumpulkan kemenangannya. 5.000 batu giok spiritual kelas 2 adalah jumlah yang sangat besar. Setelah sebelumnya, para tetua membatalkan taruhan ketika Zhong Yun Xiao mengambil ramuan pedang kekaisaran pertama. Tapi sekarang setelah identitas Zhong Yun Xiao terungkap sebagai Lin Yun, mereka tidak lagi punya alasan untuk membatalkan taruhan. Kakek tua, jangan hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong. Serahkan batu giok spiritual itu. Luo Feng tersenyum dan mengulurkan tangannya. Tindakan seperti itu memalukan bagi statusnya sebagai penanggung jawab ketiga di aula tetua, tapi itu efektif. Batu giok spiritual apa? Bai Ting merasa enggan. Kamu tidak mampu menanggung kerugian. Yah, itu tidak masalah. Ayo pergi dan temui pelindung Plum. Selama kamu punya nyali untuk mengatakan bahwa kamu tidak pernah berpartisipasi dalam taruhan, aku tidak akan memintanya darimu, tawa Luo Feng. Kamu mendorongnya terlalu jauh. Bai Ting sangat marah. Bahkan jika dia memiliki wajah yang tebal, dia tidak berani berbohong kepada pelindung Plum. Bagaimanapun, para kultivator harus menepati janji mereka, belum lagi dia adalah seorang senior di antara para tetua. Dia masih memiliki potensi untuk dipromosikan di aula tetua. Ambillah. Bai Ting melemparkan kantong antar ruang saat wajahnya bergerak-gerak. Terima kasih. Luo Feng kemudian menoleh ke tetua lain yang ikut bertaruh. Bahkan Bai Ting telah mengakui kekalahannya, jadi tidak satu pun dari mereka yang berani meniadakan taruhan tersebut. Tapi ada rasa sakit yang tertulis di wajah mereka saat mereka memberikan batu giok spiritual kelas 2, yang berkisar antara 300 hingga 800. Hehe, terima kasih telah menepati janjimu. Aku akan menerimanya atas nama Lin Yun dan aku akan memberikannya padanya saat dia dipromosikan menjadi murid dalam. Aku akan memberitahu dia bahwa itu berasal dari semua orang di sini, tawa Luo Feng. Karena kau bahkan bisa memberikannya. Jadi bagaimana jika dia memurnikan ramuan pedang kekaisaran? Dia akan tetap mati, umpat Bai Ting. Luo Feng mengelus jenggotnya dan dia tersenyum, kita tunggu dan lihat saja nanti. Bahkan jika dia tidak menjadi juara, dia masih bisa berada di 10 besar. Suasana di platform observasi sangat intens, yang membuat semua orang menantikan pertarungan terakhir. Ketika Lin Yun dan yang lainnya melangkah ke makam pedang, wajah mereka berubah menjadi muram. Langit gelap dan tanah tidak rata karena ribuan pedang kuno ditancapkan ke tanah. Setiap pedang mengeluarkan niat pedang yang kuat dan atmosfer yang menakutkan membuat semua orang merasa tertekan. Ada banyak murid dalam di makam pedang dan mereka tidak terlihat ramah ketika mereka melihat kedatangan murid-murid luar. Orang-orang ini lebih kuat dari yang di luar, kata Li Wuyu dengan ekspresi serius. Tatapan Lin Yun jatuh ke pedang kuno di tanah dan dia menjawab, kami masih tidak yakin tentang aturan ronde kedua. Itu semua belum diketahui, tapi bukan berarti kita tidak punya kesempatan sama sekali. Kakak Lin, lihat ke sana. Lin Yan menunjuk ke arah di mana Han Zhengyang berjalan dengan sekelompok orang dari gerbang selatan.
Lu Hexuan dan Xin Wuhen, orang ke-8 dan ke-9 berdiri di sampingnya. Jelas bahwa mereka bertiga telah membentuk aliansi. Kakak senior Han, lihat. Bukankah itu Lin Yun? Xin Wuhen segera memperhatikan Lin Yun yang bersama dengan Lin Qiusan. Kudengar dia adalah orang yang mengambil ramuan pedang kekaisaran pertama. Kata Lu Hexuan. Han Zhengyang tidak terganggu dengan apa yang dikatakan Lu Hexuan. Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri karena dia baru saja mengalahkan murid dalam 10 jurus. Dia mencibir, abaikan saja dia. Dia hanya berada di tahap kelima awal dari alam bela diri mendalam, jadi ada batasan untuk peningkatannya bahkan jika dia menyempurnakan ramuan pedang kekaisaran. Aku berada di tahap kelima puncak, jadi aku bisa menekannya dengan kultivasiku. Tidak lama kemudian, Jiang Feng dan Ye Xiu muncul. Mereka langsung menarik perhatian semua orang. Banyak murid dalam memandang mereka dengan ketakutan di mata mereka. Mereka berdua berada di urutan kedua dan ketiga di peringkat fana dan semua orang di peringkat bumi telah mendengar tentang mereka. Kakak senior Jiang, lihat. Ada begitu banyak murid dalam. Desah murid aliansi Asura. Jiang Feng tersenyum, jangan terlalu repot-repot dengan mereka. Ada alasan mengapa sekte membuat mereka bergabung dengan pertempuran aliansi serikat. Tapi dengan adanya aku, semua orang dari aliansi Asura pasti bisa masuk ke dalam 100 besar dan menjadi murid dalam. Kemudian, terjadi keributan ketika Chu Haoyu muncul. Chu Haoyu berpakaian putih, memegang pedang saat dia berjalan. Langkah kakinya mantap dan dia juga memancarkan aura dingin yang memaksa murid-murid persatuan tuan-tuan untuk mengikuti dari jauh. Semua orang, termasuk murid dalam, berbalik untuk menatapnya. Chu Haoyu adalah bakat mengerikan yang pernah bersaing dengan Bai Lixuan. Dia tidak perlu dipersoalkan sebagai yang pertama di peringkat fana. Ada desas-desus bahwa dia sudah memiliki kekuatan untuk memasuki peringkat bumi. Namun, tatapan Chu Haoyu hanya tertuju pada satu orang dan aura pembunuh di matanya tidak bisa disembunyikan. Hanya dengan sekilas, sepertinya ada badai niat pedang yang dahsyat yang menyapu sekitarnya. Siapapun yang penakut akan mulai menggigil setelah menatapnya. Tapi siapa yang dilihat Chu Haoyu? Seseorang yang sombong seperti dia sedang menatap seseorang dengan aura pembunuh. Kerumunan orang tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan mengikuti tatapan Chu Haoyu. Kemudian mereka melihat seorang pemuda dengan fitur yang jelas. Pemuda itu menoleh ke belakang dengan senyum tipis, tanpa rasa takut. Inilah yang Lin Yun sukai dari Chu Haoyu. Chu Haoyu tidak akan menyembunyikan niatnya untuk membunuh siapapun. Semua orang di 10 besar ingin membunuhnya, tetapi hanya Chu Haoyu yang secara terang-terangan mengungkapkan aura pembunuhnya. Itu adalah hasil dari kepercayaan diri dan kebanggaannya. Tapi sekali lagi, tidak akan mudah bagi Chu Haoyu untuk mengambil nyawa Lin Yun. Lin Yun menyeringai dan melepaskan aura pembunuhnya juga. Kedua aura pembunuh mereka berbenturan di udara dan menciptakan keributan besar. Dalam sepersekian detik itu, suara pedang berdengung bisa terdengar, bersama dengan pedang yang bersiul di sekitarnya. Hal ini langsung membuat suasana di makam pedang menjadi tegang. Bab 304 Joker. Suara pedang yang menderu menyebabkan getaran di makam pedang. Tidak ada yang menyangka bahwa bentrokan aura pembunuh Lin Yun dan Chu Haoyu akan menciptakan keributan yang begitu besar. Badai yang dahsyat tidak membedakan antara sekutu dan musuh saat badai itu menyapu sekelilingnya. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Makam pedang ini sedikit terlalu mengerikan. Aku ingin tahu apa kultivasi leluhur yang dikuburkan di sini ketika mereka masih hidup. Mereka pasti setidaknya berada di tahap kelima alam Istana Ungu. Bahkan mungkin ada kultivator alam jiwa surgawi di sekitar. Sialan. Aku terluka. Semua murid memanggil energi asal mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan mereka yang lebih lemah harus mencabut senjata mereka. Semua ini adalah reaksi berantai yang disebabkan oleh dua orang yang hanya saling memandang. Siapa orang ini yang membuat Chu Haoyu menunjukkan aura pembunuh seperti itu? Murid-murid dalam bingung ketika mereka melihat Lin Yun. Bukankah yang pertama di peringkat fana seharusnya menjadi keberadaan yang membanggakan? Tetapi bagi Chu Haoyu untuk menunjukkan aura pembunuh kepada pemuda ini berarti pemuda ini harus kuat. Selain itu, pemuda ini tidak terlihat lemah dan dia menatap balik ke arah Chu Haoyu seperti harimau yang ganas. Dia Lin Yun, orang yang menelepon Phoenix Plum 2 bulan yang lalu. Itu dia. Memang, dia cukup mampu karena dia bisa membunuh Sue Feng. Phoenix Plum, semua orang di 10 besar adalah tamparan di wajah. Namun meski begitu, tidak masuk akal jika Chu Haoyu kehilangan kendali atas aura pembunuhnya. Saya khawatir itu karena dia bergabung dengan persatuan pria. Itu benar.
Wang Yan dari Persatuan Tuan-Tuan adalah musuh bebuyutan dengan Lin Yun. Meskipun Chu Haoyu tidak mengatakan apapun, dia pasti ingin mengambil kepala Lin Yun untuk membalas dendam pada Wang Yan. Bisik-bisik terdengar di antara para murid, tetapi hanya murid dalam yang langsung tahu alasan mengapa Chu Haoyu akan mengungkapkan aura pembunuhnya. Secara resmi, Lin Yun telah menyinggung 10 besar di peringkat Fana dengan mengambil misi peringkat A. Secara pribadi, Chu Haoyu secara alami harus membalas Wang Yan karena dia bergabung dengan Persatuan Tuan-Tuan. Mungkin dia tidak berpikir bahwa akan merepotkan untuk membunuh Lin Yun. Dia hanya tidak menyangka bahwa Lin Yun juga akan melepaskan aura pembunuh seperti itu yang menyebabkan bentrokan di makam pedang. Hal ini membuat Chu Haoyu tercengang karena dia tidak menyangka Lin Yun punya nyali untuk menghadapinya. Berani sekali. Chu Haoyu meletakkan tangannya di gagang pedang. Hentikan di sana. Sebuah teriakan terdengar saat dua pedang kondor turun. Ada seorang penatua yang berdiri di atas masing-masing burung itu. Mereka berada di alam istana ungu dan penindasan mereka langsung menghancurkan aura pembunuh di atmosfer. Lin Yun dan Chu Haoyu sama-sama mendengus dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Semua orang menoleh ke arah Luo Feng dan Bai Ting. Mereka adalah tuan rumah untuk pertempuran aliansi serikat. Mereka tidak bisa lagi tinggal di platform observasi karena ini adalah pertempuran terakhir. Kakak, kau baik-baik saja? Tanya Li Wuyu dengan khawatir. Lin Yan menyelinap mendekat saat jantungnya berdegup kencang. Adegan sebelumnya sangat mengejutkan dan mereka bisa merasakan kedinginan di hati mereka ketika Chu Haoyu memegang pedangnya. Lin Yun melambaikan tangannya dan dia menangkupkan tangannya, kami menyapa kedua tetua. Luo Feng dan Bai Ting keduanya memiliki posisi tinggi di sekte dan ada kemungkinan mereka bisa menjadi kepala aula-aula tetua. Jadi tidak satu pun dari mereka yang berani bersikap tidak sopan. Kalian ingin memulai pertarungan sebelum aturan untuk ronde kedua diumumkan. Bai Ting tersenyum, jangan khawatir. Akan ada banyak kesempatan nanti. Chu Haoyu, kamu tidak perlu terlalu cemas. Saya mengerti, jawab Chu Haoyu. Luo Feng melirik Bai Ting. Orang ini jelas-jelas berada di pihak Chu Haoyu, tapi Luo Feng tidak bisa diganggu. Jari-jarinya menyatu dan membentuk segel yang aneh. Saat dia membuka matanya, api merah tiba-tiba berkobar di tanah. Api yang berkobar kemudian menutupi seluruh tanah. Semua orang terkejut dan hanya ada satu tempat yang bisa mereka tempati untuk menghindari kobaran api. Pada akhirnya, mereka semua berdiri di atas pedang yang tertancap di tanah. Apa yang terjadi? Api itu menyalakan energi asalku. Bukankah ini berarti kita akan mati jika kita jatuh? Apa yang mereka coba lakukan? Semua orang panik ketika mereka berdiri di atas pedang dengan keterkejutan di wajah mereka. Semua orang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ronde kedua telah melampaui imajinasi terliar mereka. Api itu berasal dari urat nadi api dan sisa-sisa nenek moyang yang terkubur jauh di bawah tanah. Itu dibentuk oleh jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang bergabung bersama. Mereka yang tidak berada di alam istana ungu akan mati jika bersentuhan dengannya, kata Luo Feng di pedang kondor. Dia melanjutkan, aturan untuk ronde kedua sederhana. Berdirilah di atas pedang selama mungkin dan bintang-bintang di plakat giok Anda akan bertambah. Ketika hanya ada satu orang yang tersisa, ronde kedua akan berakhir. Kami kemudian akan memberi peringkat kepada semua orang berdasarkan bintang-bintang tersebut. Lin Yun berseru dalam hati. Aturan ini bermanfaat bagi murid luar. Bagaimanapun juga, murid luar semuanya memiliki 30 bintang. Aturannya mungkin tampak sederhana, tapi itu brutal. Semua orang ingin bertahan selama mungkin, tapi bukankah ini berarti akan ada pertarungan yang berantakan? Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan menjadi yang terakhir bertahan. Selain itu, api juga akan melahirkan jiwa-jiwa yang terbakar yang akan menyerang para kultivator, lanjut Bai Ting. Semua orang menghirup napas dingin. Mereka tidak hanya harus bertahan hidup di bawah atmosfer yang keras ini, tapi mereka juga harus mempertahankan diri dari kobaran api. Setelah jeda singkat, Bai Ting tersenyum, jika Anda bisa membunuh jiwa yang terbakar, Anda akan mendapatkan satu kristal api. Aku tidak akan mengungkapkan penggunaannya kepada kalian. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kalian tidak akan kecewa. Di saat yang sama, meninggalkan tahap ini juga berarti menyerah. Banyak murid mengarahkan pandangan mereka ke atas dan melihat bahwa tidak ada api di perbatasan. Mungkin jauh, tetapi tidak sulit bagi para murid untuk mencapai perbatasan. Tetapi jika diberi pilihan, tidak ada yang akan menyerah. Paling tidak, mereka mengalahkan 30 murid untuk berdiri di sini.
Mereka semua adalah elit di antara sekte luar dan mereka secara alami ingin menjadi murid dalam. Luo Feng melihat sekeliling dan mengumumkan, pertempuran terakhir dimulai. Saya berharap semua orang beruntung, senyum Luo Feng. Dia menatap Lin Yun saat dia mengatakan itu. Tak lama kemudian, kedua pedang kondor itu membumbung tinggi ke langit dan menghilang. Apakah ini akhirnya dimulai? Pertempuran terakhir dimulai dengan tiba-tiba. Semua orang terlihat gugup ketika mereka berdiri di atas pedang dan sekelilingnya sunyi kecuali api yang berkobar. Awan menjadi gelap dan atmosfer di makam pedang juga mulai meningkat. Butiran keringat mulai muncul di dahi Lin Yan. Meskipun dia merasa tidak nyaman, dia tidak berani menyeka keringatnya. Lingkungan sekitar hening dan dia menyesal tidak mendengarkan kakak perempuannya ketika dia bersikeras untuk bergabung dengan pertempuran aliansi serikat. Dia sekarang mengerti bahwa ini adalah pertempuran aliansi serikat terberat dalam 100 tahun terakhir. Dia sedikit terganggu dan pedang yang dia pegang mulai bergoyang. Dia segera menjadi takut kalau dia akan kehilangan keseimbangan. Dia bukan satu-satunya. Ada banyak murid yang merasakan hal yang sama dan berusaha menjaga keseimbangan mereka di atas pedang. Tidak banyak yang bisa mempertahankan ketenangan mereka. Lin Yun memejamkan matanya dan merasakan atmosfer makam pedang yang tertekan. Hatinya kemudian berangsur-angsur menjadi tenang. Dia tahu dia harus tetap tenang saat ini. Tiba-tiba, keheningan pecah ketika petir bergemuruh. Murid-murid dalam menghunus pedang mereka dan mulai menyerang murid-murid luar, serang. Murid-murid luar tidak berani teralihkan dan menghunus pedang mereka untuk membalas. Dalam sekejap, angin topan tumbuh beberapa kali lebih kuat. Itu lebih kuat daripada saat aura pembunuh dari Lin Yun dan Chu Haoyu bentrok. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia melihat 3 orang menuju ke arahnya. Dia terkejut karena itu bukan Chu Haoyu, Ye Xiu, atau Jiang Feng. Sebaliknya, itu adalah Han Zhengyang, Xin Wuhen, dan Lu Hexuan. Lin Yun, aku akan mengambil kepalamu. Han Zhengyang menyeringai karena kepala Lin Yun bernilai 1000 giok spiritual kelas 2. Dasar badut. Seringai Lin Yun. N. Bab 305 Pertempuran. Badut. Huff. Kau akan segera tahu siapa badut itu. Han Zhengyang mendengus ketika mendengar kata-kata Lin Yun. Bunuh. Xin Wuhen dan Lu Hexuan sama-sama mengenakan ekspresi serius saat mereka menyerbu ke arah Lin Yun. Energi asal mereka meledak saat 3 serangan menutup jalan Lin Yun. Namun, Lin Yun tidak panik. Dia menggunakan Shadow Verse dari 7 langkah mendalam dan menerjang seperti kilat. Dia menghadapi ketiganya dengan tinjunya, menangkis semua serangan mereka. Bagaimana energi asalnya begitu halus? Trio Han Zhengyang memasang wajah yang tidak sedap dipandang. Mereka mengalami kesulitan menghadapi tinju Lin Yun. Mereka ingin menerobos pertahanan Lin Yun, tapi 7 langkah mendalam dari Lin Yun akan meninggalkan bayangan di sekelilingnya untuk menghindari serangan mereka. Tabrakan di langit seperti pertarungan brutal antara 2 binatang buas, yang menyebabkan seluruh makam pedang bergetar. Api di tanah berkobar lebih hebat lagi setelah menghabiskan energi asal. Saat ini, Lin Yun sedang menghadapi 3 anggota di 10 besar peringkat mortal sendirian. Kalian ingin membandingkan teknik tinju denganku? Apakah kalian di sini untuk mempermalukan diri sendiri? Lin Yun mencibir pada mereka. Raungan naga dan harimau bergema dari tubuhnya dan dia berubah dari bertahan menjadi menyerang. Dalam sepersekian detik, keadaan berbalik, dengan Han Zhengyang, Xin Wuhen, dan Li Hexuan berteriak dengan sedih. Setelah 10 kali bentrokan, ketiganya memiliki darah yang menetes dari bibir mereka dan mereka terlempar. Ketika mereka mendarat di atas pedang, pedang di bawah kaki mereka bergoyang-goyang. Mereka bertiga sangat kesulitan untuk menstabilkan keseimbangan mereka. Wajah mereka tidak sedap dipandang karena mereka bertiga tidak bisa menjatuhkan Lin Yun. Kakak senior Jiang Feng, orang itu sepertinya tidak mudah untuk dihadapi, kata seorang murid aliansi Asura. Ini juga pertama kalinya Jiang Feng melihat serangan Lin Yun. Cahaya aneh melintas di matanya. Dia berkata, tinju naga harimau anak nakal itu benar-benar tangguh, tapi tidak perlu khawatir. Ini hanya makanan pembuka. Han Zhengyang, Xin Wuhen, dan Lu Hexuan hanya menguji kekuatannya. Ayo gunakan pedang kita, dengus Han Zhengyang. Xin Wuhen dan Lu Hexuan menghunus pedang mereka dan aura mereka mengalami transformasi drastis. Kakak, awas! Li Wuyu berteriak. Jadi ternyata ketika ketiganya menghunus pedang, seseorang akan menyerang Lin Yun. Kemudian, Huo Donglai, peringkat ke-7 dalam peringkat fana, menyerbu. Huo Donglai mencibir dalam hati. Han Zhengyang, Xin Wuhen, dan Lu Hexuan bukan satu-satunya yang mencoba membunuh Lin Yun.
Karena Lin Yun memberinya kesempatan untuk mendekat, dia tidak bisa disalahkan. Tanpa memberi Lin Yun waktu untuk menanggapi, Huo Donglai tertawa, turun dan dimakan oleh api. Tebasan petir. Niat pedang Huo Donglai berubah menjadi awan petir dan setiap ayunan pedangnya membawa petir. Dengan kultivasinya di akhir tahap kelima dari alam bela diri mendalam, Huo Donglai benar-benar layak berada di urutan ketujuh dalam peringkat fana. Bagaimanapun, dia bisa mengeluarkan banyak kekuatan dari tebasan petir. Bahkan seorang murid dalam di tingkat ke-6 akan mengalami kesulitan menangani serangannya jika mereka terkejut. Tapi Lin Yun tersenyum. Huo Donglai telah mengatur waktunya dengan sempurna, tapi sayang sekali dia menggunakannya pada lawan yang salah. Lin Yun mengedarkan jurus pertempuran Dracula dan raungan yang dalam bergema dari tubuhnya. Energi Dracula kuno menyebar di tubuhnya dan Lin Yun melemparkan pukulan sambil menggunakan 7 pukulan dalam satu langkah dari 7 langkah mendalam. Ketika Lin Yun melangkah maju, musik suci terdengar dan menghancurkan awan petir. Huo Donglai juga memuntahkan seteguk darah dan wajahnya terkuras. Kemudian, dia tiba-tiba menderita serangan balik dari niat pedangnya. Tubuhnya seperti daun yang jatuh. Tetapi tepat ketika dia akan jatuh ke lautan api, dia menikam pedangnya ke tanah dan bangkit kembali. Jurus pertempuran Dracula yang dipasangkan dengan 7 langkah mendalam setara dengan melontarkan 7 pukulan pada saat yang sama. Bahkan tebasan petir adalah sebuah lelucon sebelum meledak. Energi Dracula. Itu sepertinya adalah jurus pertempuran Dracula. Sialan. Bukankah itu teknik bela diri pemurnian tubuh dari Sekte Kekacauan Primal? Semua orang terkejut ketika mereka mengenali fisik pertempuran Dracopan. Itu adalah teknik bela diri pemurnian tubuh terkuat dari Kekaisaran Qin yang agung, yang membutuhkan pemahaman yang tinggi untuk berlatih. Tapi pukulan Lin Yun diiringi dengan musik yang suci, yang berarti dia setidaknya sudah mencapai tahap ketiga. Fakta bahwa Lin Yun berhasil mencapai tahap ketiga tanpa ada yang membimbingnya sungguh mengerikan. Tarian nada jatuh. Sungai menusuk matahari. Menyeberangi samudra. Han Zhengyang, Xin Wuhen, dan Lu Hexuan segera meluncurkan serangan mereka. Mereka bertiga telah mengeksekusi serangan terkuat mereka, yang tampak seperti menuangkan minyak ke dalam lautan api saat api berkobar lebih dahsyat. Lin Yun hanya memandang mereka bertiga dengan senyum tipis. Menggunakan segel Vajra abadi dengan tangan kirinya dan segel penakluk iblis dengan tangan kanannya, Lin Yun memegang seekor naga dan harimau di setiap kepalan tangan. Pada saat yang sama, dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan dan jurus pertempuran Dracula. Cahaya keemasan memancar dari tubuh Lin Yun saat dia perlahan-lahan menyatukan kedua tangannya. Ini adalah percobaan pertamanya, tapi dia yakin bisa melakukannya sekarang setelah sutra pedang Ziyuannya mencapai tahap ke-8. Apa yang dia coba lakukan? Alis Jiang Feng terangkat. Anak nakal ini benar-benar mengambil risiko untuk menggabungkan dua segel bersama. Apakah dia sedang merayu kematian? Bahkan Ye Xiu membuka matanya saat tatapan serius melintas di matanya. Chu Haoyu juga mengerutkan kening dan tampak terkejut. Pada saat ini, fokus semua orang tertuju pada Lin Yun. Bahkan para murid dalam tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Lin Yun karena aura samar yang memancar dari Lin Yun terlalu mengejutkan. Mati. Han Zhengyang, Xin Wuhen, dan Li Hexuan melancarkan serangan mereka tanpa ragu-ragu. Tapi ada penghalang tak terlihat yang menutupi Lin Yun yang menghentikan ketiga pedang itu. Tepat pada saat ini, tangan Lin Yun akhirnya menyatu. Dia kemudian melancarkan pukulan yang meletus seperti gunung berapi. Kekuatan dari dua segel yang digabungkan bersama langsung membuat ketiganya terbang. Ketiganya muntah darah di udara saat mereka menatap Lin Yun dengan ketakutan karena Lin Yun tidak berniat untuk berhenti di situ. Mengetuk kakinya pada pedang tempat dia berdiri, Lin Yun menjadi burung gagak emas yang langsung mencapai Han Zhengyang. Ketika Han Zhengyang melihat cahaya dingin di mata Lin Yun, dia terkejut sekaligus ketakutan. Karena putus asa, dia panik dan melakukan semua serangan yang dia tahu. Namun, Lin Yun hanya mengepalkan tinjunya dan melontarkan puluhan pukulan. Tidak, Lin Yun, kumohon, lepaskan aku, pinta Han Zhengyang. Dia akhirnya merasa putus asa ketika dia memikirkan lautan api. Namun, Lin Yun hanya menanggapi dengan tinjunya, menyebabkan Han Zhengyang jatuh ke dalam lautan api. Lin Yun kemudian berbalik untuk melihat Xin Wuhen dan Li Hexuan yang masih berada di udara. Keduanya gemetar dan mereka segera berlari menyelamatkan diri. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa lebih cepat dari Lin Yun? Dengan tinju naga ekor harimau, Lin Yun melayangkan dua pukulan dan mengirimkannya ke dalam lautan api. Ketika Lin Yun mendarat di atas pedang itu lagi, rasanya seolah-olah auranya telah menyatu dengan pedang kuno itu.
Dia tampak mendominasi saat rambutnya berkibar karena panas. Pada saat yang sama, suaranya meraung, ini untuk siapa saja yang menginginkan kepalaku, datang dan dapatkan.